Hari kedua Master Umpan Meriam dalam novel Warisan. Saya kehilangan kontak dengan sistem. Tidak sampai lebih dari 1 dekade kemudian sistem muncul di depan saya. Katakanlah Anda akan menerima 4 magang penting lagi di masa depan. Salah satunya adalah perbaikan tunggal untuk memurnikan racun dan merugikan orang. Salah satunya adalah kehancuran bumi. Salah satunya adalah siu iblis rubah yang bodoh. Dan penjahat licik, sang putri. Aku menggaruk kepalaku bingung. Menunjuk anak magang yang menggunakan tungku alkimia untuk memurnikan pestisida di belakang. Seorang magang yang berspesialisasi dalam menembak bawang putih dan memasak dengan pedang hidupnya. Dan anak magang yang berubah menjadi busur untuk menangkap ayam dan anjing. Apakah Anda berbicara tentang mereka? Sistem tiba-tiba hilang. Tinggalkan aku dengan kalimat keabadian. Tapi tubuh tanpa mantra apapun. Ada juga sekte kecil yang tidak dikenal. Sekte-sekte itu berkembang pesat. Itu 2 orang. Ini aku dan seekor kucing hitam kecil. Aku adalah kepala. Dia secara alami menjadi wakil kepala. Tahun pertama dilupakan oleh sistem. Saya membawa wakil kepala menuruni gunung untuk meminta makanan. Aku hampir mati kelaparan. Tahun berikutnya, kami merebut kembali gurun di gunung belakang bersama-sama. Pengisian tabung kentang. Di tahun ketiga saya hampir tidak bertahan hidup. Saya mengambil sebidang tanah murah. Pai kura-kura awan sangat dekat dengan kita. Wakil kepala dan saya kadang-kadang pergi ke sana. Ambil sesuatu yang tidak mereka inginkan. Beberapa sampah. Dan kebanggaan yang tidak mereka inginkan. Hari itu, wakil kepala dan aku. Kembali dengan jarahan yang dia ambil. Tapi kebetulan. Saya menabrak gadis kecil yang kehilangan pai kura-kura awan dan keluar. Mereka berteriak tentang setan sepertiku. Asal hantu. Anak itu kotor. Rambut tidak berdiri untuk menutupi wajah dan tidak bisa melihat ekspresi dengan jelas. Tunggu orang-orang dari sekte Yungwei pergi. Wakil kepala mengeong dan mengeong untuk naik dan ikut campur. Dia menjilat telapak tangan gadis kecil itu. Gadis kecil itu menatapku. Sedikit menyedihkan. Mengingatkan saya pada tahun pertama saya turun gunung untuk meminta makanan. Jika tidak ada orang yang lewat yang melemparkan saya roti pada waktu itu. Bos, kurasa aku akan mati kelaparan. Siklus kausal. Kebaikan ini, aku juga. Harus diteruskan. Jadi saya berjongkok dan bertanya padanya, Nak, aku melihat tulangmu indah. Dia adalah seorang petani yang baik. Apakah Anda ingin kembali dengan saya? Jadilah Mensyah Kaisar Gunung pendiri saya. Nama asli saya adalah guru TK Kota Pastoral. Tahun kelima kerja. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa memberi makan ikan saya sendiri. Saya berhenti dari pekerjaan saya dan kembali ke kampung halaman saya untuk bertani. Tanam itu. Tanam itu. Aku terseret ke dunia ini tanpa alasan. Sistem kehilangan kontak sebelum bisa menjelaskan apapun. Dia hanya menyebutkan 1 kalimat darinya. Katanya aku adalah umpan meriam. Guru tidak akan bisa ditekan di masa depan. Jenis di mana para murid dicabik-cabik. Apa kau frustrasi? Bagus. Lebih baik daripada hidup sendiri di dunia ini. Oleh karena itu, saya mengambil gadis kecil yang tidak diinginkan oleh pai kura-kura awan. Beri dia nama Leng Qingqiu. Leng Qingqiu tidak suka berbicara. Saya hampir berpikir dia bodoh. Sampai makan malam. Aku meletakkan perlakuan tingkat tertinggi sekte kita di atas meja. Hari ini kita makan kentang panggang. Telur goreng dengan kentang rebus. Kentang rebus. Ekspresi Leng Qingqiu akhirnya mengendur. Apakah ada kentang di Master Pai? Meskipun dia tidak mengatakannya. Tapi aku mendengarnya bangun di tengah malam dan muntah. Anak itu tumbuh. Anda tidak bisa makan kentang sepanjang waktu. Langit baru saja dipoles. Saya membawa wakil kepala dan membawa 2 keranjang kentang menuruni gunung. Ada pasar kecil di sekitar sini, tidak banyak orang yang datang dan pergi. 2 keranjang kentang terjual habis sampai matahari terbenam. Saya menukar uang itu dengan sepotong kecil perut babi. Saya berencana untuk kembali dan memperbaiki makanan untuk Leng Qingqiu. Jalan gunung sudah jauh, dan hari sudah malam untuk kembali ke sekte. Leng Qingqiu berdiri di atas. Di depan tungku alkimia yang sangat aneh. Tungku berasap hitam. Ada rasa penindasan yang tak terlukiskan. Leng Qingqiu tanpa acuh tak acuh. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya kepada tuannya, yang baru menjemputku kemarin. Mengapa Anda ingin meninggalkan saya hari ini? Apa kau juga tak menyukaiku sebagai bidah?
Saya berjalan dengan perut babi. Saya jauh dari rumah selama sehari. Hanya bermain dengan batu api. Apa-apaan? Maksudku, asap dingin dan hitam, kamu membakar rumahku lagi. Untuk bermain di ruang terbuka di luar api. Cepat bersihkan ini. Cuci tangan Anda dan bersiaplah untuk makan. Kami telah merebus daging babi hari ini. Mata Leng Qingqiu tiba-tiba menjadi jernih. Dengan ekspresi antisipasi. Memegang kepala tas kecil yang membuatku pingsan. Leng Qingqiu memukulinya dengan benar dengan air mata berlinang. Ikuti aku. Tuan, apakah Anda akan membelikan saya daging hari ini? Omong kosong, daging ini terlihat seperti seseorang dari sekte penyu awan di masa lalu. Tidak jarang melihat daging sekecil itu. Kalau begitu jangan dimakan. Aku makan. Yang terberkati, jangan tanya. Apa yang kulakukan dengan tungku alkimia hari ini? Siapa yang tahu apa yang kamu lakukan? Tapi anak-anak bermain api dan urinkang, harap berhati-hati. Tuhan, saya telah mengembangkan pil racun janji. Alasan 7 di bawah urutan ini harus mati. Tidak ada hal seperti itu. Ada tikus di gudang baru-baru ini. Apakah Anda memberi saya 2 tikus detoksifikasi? Oh bagus, Leng Qingqiu sangat berbakat dalam alkimia. Terutama pemurnian obat. Jadi setiap kali dia memurnikan pil baru, saya akan memujinya. Ya Tuhan, kami sangat luar biasa di Cold Qingqiu. Jika pil ini bisa digunakan untuk membunuh serangga. Alangkah baiknya jika tidak meracuni tanaman. Tapi sepertinya belum ada yang bisa membuat pil seperti itu. Aku hanya tidak tahu apakah kita bisa melakukannya di musim gugur yang dingin. Leng Qingqiu tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku bisa melihat sudut mulutnya merayap. Setelah, aku akan pergi berhari-hari tanpa melihatnya. Selamat tinggal. Dia akan berlari ke arahku dengan vas porselen kecil. Dunia tertinggi. Saya telah belajar bahwa insektisida tidak meracuni tanaman. Saya segera memegang botol dan membuat 1 liter besar. Pujilah musim gugur yang dingin seolah-olah Anda telah minum anggur. Langkah kaki berkibar. Dengan pestisida baris musim gugur yang dingin, saya akan menggandakan berat kue saya. Saya percaya itu tidak akan lama sebelum menjadi lebih besar dan lebih kuat. Ciptakan lebih banyak kecemerlangan. Hidup menjadi sedikit lebih baik, saya mengambil orang lain. Kali ini tidak diinginkan oleh Chival Rose Mist Sect. Gadis yang selingkuh dari gadis bergaris merah. Dia jatuh dari langit. Kesedihan. Sekarat. Setelah mengambilnya, Leng Qingqiu agak tidak puas dengan yang terberkati. Jangan mengambil semua sampah di rumah. Bisakah sekte ksatria memukulinya dan mengusirnya seperti ini? Artinya itu bukan barang bagus. Kalah, jangan membuat diri Anda dalam masalah. Jika saya takut mendapat masalah, aku tidak akan membawamu pulang. Leng Qingqiu berhenti berbicara. Aku jatuh cinta lagi. Andai saja ada obat yang bisa menyembuhkan lukanya. Itu bagus, tapi aku dengar. Obat mujarab ini. Hanya alkemis tingkat Grandmaster yang bisa mempraktikannya. Saya tidak tahu berapa banyak kentang yang saya jual. Bisakah Anda membeli tuan yang hebat? Leng Qingqiu segera mengangkat tangannya. Saya? Tuan saya, bagaimana dengan saya? Saya lebih kuat dari seorang master. Saya suka dengan bintang terbuka. Betulkah? Bisakah kita memiliki musim gugur yang dingin? Leng Qingqiu kami sangat kuat. Itu bagus, tolong biarkan kami menjadi dingin dan musim gugur. Leng Qingqiu tersenyum hitam dan hitam. Segera memeluk tungku alkimia dan berlari memurnikan obat. Obatnya bekerja dengan sangat baik. Luka orang itu sembuh dalam setengah bulan. Pada hari kebangkitan, untuk kenyamanan menelepon. Saya hanya memanggilnya Ruyan Liu. Ruyan Liu. Ini lebih dingin daripada saat musim gugur yang dingin pertama kali datang. Dia duduk di tempat tidur dengan ekspresi waspada di wajahnya. Kamu siapa? Di mana pedangku? Aku cemberut agar dia melihat. Di luar di halaman. Leng Qingqiu, yang menampar bawang putih dengan pedangnya. 3 bawang putih untuk makan siang hari ini. Ambil pedang untuk menembak bawang putih. Dahi Ruyan Liu melompat dengan lembut. Berani menembak bawang putih dengan pedangku. Saya akan membunuhmu. Suara itu baru saja jatuh. Perut Ruyan Liu mendengkur. Gema di dalam ruangan. Itu memalukan. Aku berdiri dan melemparinya jas. Terserah Anda, tetapi siapapun yang membunuh sering tahu. Membunuh adalah pekerjaan manual.
Sebaiknya makan dulu. Kami memiliki iga bawang putih dan tumis babi hari ini. Saya juga mengukus beberapa mie putih dan roti kukus setiap jam. Dia menelan. Beberapa perjuangan psikologis. Mengenakan tubuh itu melambangkan saudaraku. Baju anak. Ruyan Liu tinggal di sini. Dia menjadi murid keduaku. Pedangnya sangat berguna. Sangat mudah untuk menembak bawang putih, memotong sayuran, memotong iga, dan melakukan apa saja. Liu Ruyan menjadi pembantu dapur kecilku. Datanglah tepat waktu segera setelah waktunya makan malam. Dengan pedangnya. Guru, apa yang kita makan hari ini? Tuan, bisakah Anda memotong daging ini begitu besar? Tuan, izinkan saya membantu Anda dengan perhitungan. Aku sangat kesal padanya. Cukup urus Jiang Suesai yang baru dijemput untuknya. Jiang Sue adalah rubah kecil dalam bentuk manusia. Mungkin beberapa cacat lahir. Ditinggalkan di gunung belakang oleh ibu rubah. Dua senior tanpa keinginan dan memukau. Melihat adik perempuan junior di harta karun. Menatap kecil. Kakak senior, datang dan bujuk dulu. Mempekerjakan adik junior, kamu lebih tua dariku. Kamu datang dulu, kakak senior. Atau, Anda berlatih minum pil yang bisa tidur selama 7 hari 7 malam. Biarkan dia makan. Anda ingin saya meracuni junior sister. Kemudian dia diusir dari gerbang gunung oleh master. Halo, apakah Anda menempati iga bawang putih sendirian? Kakak, kamu salah paham. Hatiku tidak sekecil itu. Sebenarnya, saya masih ingin menempati daging goreng kecil. Jangan membuat masalah, mengapa Anda tidak menunjukkan 5 pedang Anda kepada junior sister? Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih lucu dari 5 pedangmu. Adik junior mungkin tidak akan menangis setelah melihatnya. Keduanya terus saling menatap. Dalam kekacauan di lolongan dan tangisan Jiang Sue. Tingkat pertumbuhan di tanah berbeda dari orang biasa. Dia segera tumbuh lebih tinggi dari 2 saudara perempuannya. Jiang Sue suka makan daging. Jadi kami memagari sebidang tanah di bukit belakang. Spesialisasi dalam memelihara ayam dan babi. Pada usia ketika dia harus memilih arah kultivasi. Jiang Sue menuruni gunung dan membeli gukin sendiri. Saya dan 2 saudara perempuan seniornya tergila-gila dengan acungan jempol. Cantik, adik junior kecil yang begitu cantik. Harus dicocokkan dengan gukin yang begitu cantik. Harus menjadi pahlawan terbaik di masa depan. Detik berikutnya. Jiang Sue menggendong gukin dan mulai membenturkan. Kami secara kolektif diam. Lupakan saja, gunakan sesuka hatinya. Hanya saja, jangan hancurkan kami setelah menghancurkan ayam. Selama bertahun-tahun pai saya telah mencapai swasembada. Akan selalu ada lebih banyak anak di gerbang gunung. Itu semua sekte besar. Tidak atau kencan buta di kaki gunung akan dikirim. Untungnya, produksi makanan kami tidak apa-apa. Naikkan sebanyak yang Anda bisa. Asap willow musim gugur yang dingin sibuk berjalan setiap hari. Jiang Sue juga mengambil tanggung jawab untuk membawa anak-anak ke sana. Tugas berburu di pegunungan. Sekte-sekte semakin lama semakin membesar. Aku hampir lupa sesekali. Aku dari dunia lain. Dia benar-benar berkeliling dan memulai bos di sini lagi. Tahun-tahun di pegunungan berlalu dengan cepat. Entah sudah berapa lama. Sistem yang hampir kulupakan muncul kembali. Dia datang terlambat. Atau elang mekanik yang setengah mati? Halo host. Maaf, karena kegagalan sistem. Terlambat bertahun-tahun. Sekarang saya akan memperkenalkan Anda pada situasi dasar dunia. Dan misi andalan. Anda akan menerima 4 murid penting lagi di masa depan. Salah satunya adalah perbaikan tunggal untuk memurnikan racun dan merugikan orang. Salah satunya adalah kultivator iblis Hu yang merupakan jantung dunia. Salah satunya adalah praktik paruh waktu yang menghancurkan dunia. Dan masyarakat yang paling menakutkan dan penuh perhitungan. Penjahat yang secara tidak langsung menyebabkan kehancuran seluruh sekte kalian. Sang putri direbut dari kekuasaan sebagai seorang anak. Kaisar yang direbut memburu. Kabur sampai ke pegunungan. Melihat tempat ini, orang-orang cakap juga berkumpul. Dia hanya tinggal di sekte untuk memulihkan diri. Ketika dia dewasa, akan bingung membujuk beberapa anak magang kalian untuk dimanfaatkan olehnya. Bantu dia mendapatkan kembali tahta. Tugas kalian adalah membawanya kembali ke gerbang gunung. Biarkan dia memiliki hubungan yang lancar dengan penjahat lainnya. Kakak bertemu. Tunggu sampai waktunya tepat. Dia akan membawa ketiga kakak senior.
Kakak senior turun gunung untuk membantai kota. Setelah plot berhasil maju, tugas tuan rumah selesai. Kau bisa mendapatkan 50 juta yang kita hadiahi. Dan kembali ke dunia nyata. Sistem untuk membuatku menghilangkan tanah. Aku menyeka keringat dari kepalaku. Menunjuk ke sekelompok orang yang tak jauh dari sana. Anak itu mengejar pantat. Pohon willow musim gugur yang dingin seperti asap dan salju sungai. Siapa penjahat bodoh? Maksudmu mereka bertiga? Sistem terdiam beberapa saat. Segera, suara pendaftaran yang tajam pecah. Penjahatku bibit baik. Bagaimana bisa hancur seperti ini? Aku tak punya waktu untuknya. Hanya meneriakan musim gugur yang dingin ke kejauhan. Kau tak boleh memberi makan racun pada adik perempuanmu. Guru racun Liu Ruyan, cepat turunkan wakil kepala itu. Usianya hampir 20 tahun dan tak tahan dengan lemparan. Aku tidak ingin menjumpai terbang. Dan kau, Jiang Sui. Kau tidak memakai sepatu. Berlari ke tempat tidurku dengan kaki gelap. Aku sungguh-sungguh akan memukulmu. Setelah berurusan dengan harian ayam terbang anjing melompat-lompat. Aku hanya terus bertanya pada sistem apa yang baru saja kau katakan? Siapapun yang menemani siapa yang turun gunung untuk membantai kota. Systematic heartbreaking weathering. Apakah kau terlalu proaktif? Aku hanya memintamu mengumpulkan mereka bersama-sama. Aku tidak membiarkanmu mengubahnya menjadi seperti ini. Aku menggali beberapa kentang. Keluarkan dan kocok pada sistem. Seperti apa tanah itu? Kurasa anak-anakku baik-baik saja. Aku tidak peduli apakah itu kegagalan sistem atau semacamnya. Bagaimanapun, kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Kirimkan aku ke dunia ini. Jangan ceritakan apapun. Hilang kontak. Aku hidup sendiri di dunia yang asing. Mereka melakukan yang terbaik. Kualifikasi apa yang kau miliki sekarang untuk meminta ini? Minta itu. Menjauh, menyebalkan melihatmu. Aku berbalik pergi. Sistem tiba-tiba membujukmu untuk tidak kembali? Jongkok dan berpikir. Aku memikirkannya setiap hari. Berpikirlah ketika kau diperlakukan sebagai pengemis oleh orang lain. Seseorang menghadiahi setengah roti kukus dan menggulungnya ke tanah. Aku memegang roti berdebu. Berpikirlah ketika kau melahap. Musim dingin terlalu dingin. Tangan dan kakiku yang beku berwarna ungu. Ketika aku sekarat. Aku masih ingin. Selama kau bisa membantuku mendapatkan plot yang tepat. Aku bisa membawamu kembali. Hadiah uang 50 juta juga disebut. Apa cara untuk memperbaiki keadaan? Tentu saja, membawa murid-muridmu turun gunung. Lanjutkan plot. Tanpa murid-muridmu yang mengemudikan plot sebagai penjahat. Pada akhirnya, tidak ada cara bagi protagonis untuk keluar dan memimpin keadilan. Membantu dunia untuk mencapai kedamaian dan kemakmuran. Aku diam-diam membandingkan jari tengah, lalu kamu mati jauh. Sistem seperti plester kulit anjing yang tidak bisa dibuang. Berbisik di telingaku sepanjang hari. Omong-omong soal penjahat, bagaimana dengan bos pamungkasku? Itu gadis kuning itu. Kenapa aku tidak melihatnya di sini? Kau tidak membawanya kembali, kan? Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Entah dia bangkit menjadi tiran yang paling sulit dibunuh. Bagaimana tokoh utamaku muncul? Selamatkan orang-orang Fajar. Aku memikirkannya sebentar tapi tidak ingat. Di antara anak-anak yang dijemput baru-baru ini adalah Huang Yu. Seperti apa orang yang kamu bicarakan ini? Terlahir untuk menjadi pengganggu. Berbicara bahasa manusia, dia memiliki tahi lalat merah di belakang telinganya. Dan aku sadar. Dia sudah mengambilnya. Anak ketujuh yang kujemput adalah dia. Anak itu terjebak di tebing. Anggap saja salju sebagai sesuatu yang enak. Kubawa kembali. Saat itu, kulihat dia kurus dan kurus dengan pakaiannya. Kupikir itu desa yang tak mampu membeli makanan. Kepada anak yang terlempar. Sistem tidak berbicara selama setengah hari. Mungkin tabrakan. Pulih sebentar. Dia memaksakan diri untuk bertanya di mana Suan King sekarang. Aku menggaruk kepalaku dan berpikir sejenak. Tahun-tahun sebelumnya. Dia mengatakan sesuatu tentang nasib kontol dan turun gunung. Mengatakan untuk mengambil kembali apa yang hilang. Tunggu sampai proyek kembali menemuiku. Saya pikir dia akan kembali untuk melawan Panci dan Wajan. Saya tidak berharap dia memiliki tahta di rumah. Tunggu dia mewarisinya. Ini rusak, garis pandang benar-benar rusak.
Bagaimana dia bisa turun gunung sendirian? Sistem tidak berbicara setelah itu. Butuh 1 hari baginya untuk buru-buru kembali kehabisan napas. Aku akan membuka mata. Sistem menjawab dan bertanya. Setelah Suan King turun gunung, dia bersekutu dengan Jenderal Asahiyama. Sekarang dia telah merebut tahta. Aku bersukacita raja. Bukankah itu hal yang baik? Leng King Q2 atau 3 tidak perlu dicampur ke dalam hati. Darah dan perpisahan. Penjahat utama Anda sama dengan plot. Menjadi kaisar. Jadi apakah saya dihitung berhasil menyelesaikan tugas sekarang? Bisa pulang. Sistem memutar matanya, Anda berpikir dengan indah. Sekarang garis dunia semuanya kacau. Tebak apa yang dilakukan Suan King sekarang? Saya bertanya apa yang Anda lakukan? Sistem. Dia mengirim penjaga kehormatan yang setara dengan pangeran untuk menjemput Anda. Utusan itu hampir di dasar gunung. Saya mengirim orang untuk mengikuti. Penjaga kehormatan yang dikirim oleh Suan King berkumpul berhadapan. Adegan itu sedikit canggung untuk sementara waktu. Utusan di depan penjaga kehormatan dibunuh oleh geng ini. Anak itu gemetar ketakutan. Dengan hati-hati membagikan keagungan suci. Saya dengan hormat mengundang Tuan untuk memasuki istana untuk menjadi selir. Angin kencang bertiup di depan saya. Pedang panjang Ruyan Liu dihunus. Alami cahaya dingin. Dia sedang merayu kematian. Saya menghentikan Ruyan Liu, dia impulsif dan menyakiti orang. Meskipun Suan King sedikit tidak selaras. Selalu membuat saya mendapat masalah ketika saya di gunung. Tapi tidak begitu vulgar. Jadi saya bertanya kepada utusan apakah Yang Mulia mengatakan hal lain. Utusan menyeka keringatnya. Melihat saya dengan terkejut. Dia mengambil surat kecil dari pelukannya. Ninja sangat mudah ditebak. Yang Mulia berkata bahwa jika Anda menolak untuk menerima dekrit Kekaisaran Permaisuri, maka keluarkan surat ini. Aku mengambilnya. Ini sebuah keinginan. Pengkhianat kecil terlambat King. Kami adalah sedikit. Orang-orang yang mengetahui hari ulang tahun mereka. Tahun pertamanya di gunung. Aku membuatkannya kue kentang tumbuk. Siapa yang tahu dia alergi kentang? Datang tidur setelah makan selama 3 hari. Aku mengiriminya kartu keinginan ini sebagai permintaan maaf. Katanya dia bisa memenuhi semua keinginannya. Suan King menyeka air matanya dan menyimpan kartu keinginan. Selama bertahun-tahun. Kartu keinginan yang sudah usang dan menguning ini. Kembali ke tanganku. Ruang kosong dari kartu kepercayaan diisi dengan urutan harapan. Di antara huruf. Ada sebaris kata-kata yang sangat kecil di akhir. Guru merindukanmu. Aku melihat garis dan berkedip. Singkirkan desahan di antara huruf-huruf. Suan King dalam kesulitan. Dalam plot aslinya, Suan King mendapat bantuan dari Leng King Q23 untuk berhasil mendapatkan kembali tahta. Sekarang tanpa bantuan mereka, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak penderitaan yang saya derita. Baru saja sampai pada posisi itu. Sebelum tekanan akan menghancurkannya. Saya tidak akan mengatakan saya merindukannya. Saya bertanya pada sistem. Akhir yang Anda inginkan adalah kedamaian di dunia. Shengxi Antai, kan? Sistem muncul ya. Maka saya akan mengirim Anda seorang kaisar yang baik secara langsung. Jangan lakukan lika-liku itu. Saya tidak menunggu sistem menolaknya. Aku hanya berkemas dan siap untuk pergi. Musim gugur yang dingin Liu Ruyan mengikutiku. Jiang Sui membenci manusia di kaki gunung dan tidak mau pergi. Aku menitipkannya pada wakil kepala. Biarkan mereka duduk di pegunungan. Utusan yang datang menjemputnya sangat gembira. Cari tahu saja. Sekarang cepat naik ke kursi sedan dan ikuti kami kembali ke istana. Aku memikirkannya sebentar, kalian terlalu lambat. Ayo naik pesawat. Messenger, ayam apa? Ruyan Liu mengerti dan mencubit trik sulap. Hidup perubahan bertahap lukisan voli. Ringan dan Yi Ju meraup semua orang di penjaga kehormatan dengan pedang. Sebuah pedang penuh orang terbang menuju ibu kota. Kami datang terlalu pagi. Suan King belum pergi ke pengadilan. Utusan itu pusing dan pusing. Tahan. Mengirim kami ke usus kami yang telah lama dibersihkan. Toko cermin. Maafkan aku, Udik. Sebelum aku memasuki dunia ini, saya telah berfantasi tentang ambisi orang-orang di sekitar saya. Lalu bawa aku untuk menjalani kehidupan yang baik. Sekarang mimpi itu menjadi kenyataan. Aku akan menunjukkan padamu
Apa kesuksesan penjahat? Aku membanting gelas anggur sutra emas di atas meja. Taruh di sakuku. Leng Qingqiu Liu Ruyan menatapku tanpa berkata-kata. Aku menjentikkan rambutku. Kenapa kau takut di sisiku yang hina? Mereka saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Ruyan Liu membuka musim gugur yang dingin tanpa suara. Tungku alkimia yang tak puas seperti lubang hitam. Saya tidak tahu kapan banyak uap dimasukkan ke dalamnya. Barang antik dan kristal lakuer. Hei, hei, hei. Kami bertiga tertawa terbahak-bahak. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi dengan suasana ceria. Tertawa. Beberapa pelayan berbisik di luar pintu. Sangat jelas. Mereka yang berasal dari pedesaan belum pernah melihat dunia. Ketika saya melihat aula hijau, saya tersenyum seperti ini. Jiang Hu. Aku tidak menanam beberapa tulang mayat untuk yang mulia, kan? Apakah Anda melihat pria itu? Saya merasa tentang usia saya. Yang mulia juga memanggil satu tuan pada satu waktu. Itu terlalu aneh. Tuan macam apa? Itu hanya hadiah untuk rahmat jahat. Hong Wen Liu Ruyan berkedip. Anda harus menemukan masalah terlebih dahulu. Aku mencengkeram bagian belakang lehernya dengan cepat. Hanya beberapa kata. Apa yang kamu buru-buru? Detik berikutnya suara itu datang lagi. Saya membacanya di buku gambar saya. Ada sekolah bernama Hi Huan Zong. Gunakan pria dan wanita untuk meningkatkan keterampilan. Mervy, saya mendengar orang mengatakan beberapa hari yang lalu. Apa yang mulia akan menjadikannya permaisuri? Tapi kenapa dia membawa dua wanita lagi ke dalam istana? Kenapa lagi? Tentu saja orang seperti ini adalah milik mereka sendiri. Pria liar yang ditolak oleh setiap murid. Karena yang mulia bersedia menerima. Mendengar ini, aku menarik napas dalam-dalam dan melepaskan tanganku. Jangan terlalu sakit. Liu Ruyan bergegas keluar seperti sejarah pedang. Menendang pintu hingga terbuka. Gadis anggun itu terkejut. Kehilangan warna bunga. Aku bahkan tidak punya waktu untuk menyentuhnya. Sekelompok orang masuk ke Changqing Hall dengan cara yang perkasa. Siapa yang berani digantung di istana? Seorang ayah mertua tua lahir segera. Pria yang dia dukung sangat anggun. Luar biasa. Itu pasti putra Jenderal Sushan yang disebutkan oleh sistem. Permaisuri saat ini. Dua pelayan kecil di lingkaran itu tampaknya telah menemukannya. Gunung itu berguling dan merangkak, berlutut di depannya. Permaisuri, tolong. Minion tidak tahu apa yang mereka lakukan salah. Dia bergegas keluar seolah ingin membunuh. Ruyan Liu tersenyum marah. Dia mendengus dingin. Kalian berdua tidak pantas aku bunuh orang. Permaisuri tidak memperhatikan kata-kata Liu Ruyan. Langsung melewatinya. Letakkan matamu di wajahku. Tatapan itu memiliki rasa pengawasan yang kuat. Membuatku sangat tidak nyaman. Kamu adalah pastoral. Meskipun Kaisar telah mengkanonisasimu sebagai selirnya. Tapi sekarang Li Weixing dikanonisasi. Kau juga harus mempelajari aturan istana ini. Lin Qing tidak terlihat seperti itu. Aku mengangkat tanganku untuk menyela. Pertama-tama, kedua gadis kecil ini menyakitkan. Saya belum tahu. Membawanya di punggung Anda. Berani mengatakan hal-hal buruk melalui panel Rana. Karena mereka tidak memiliki keraguan. Maka akan ada harga yang harus dibayar untuk itu. Kalau tidak, itu akan tidak menghormati diriku sendiri. Kedua, muridku bahkan tidak menyentuhnya sehelai rambut pun. Anda tidak perlu memberi saya batas nilai. Pertarungan istana ini terlalu kuno. Anda juga harus memperbarui database Anda. Pada akhirnya, aku tak mau jadi selir. Anda tidak perlu menganggap saya sebagai musuh imajiner. Dikatakan bahwa suatu hari adalah seorang guru dan hidup adalah seorang ayah. Saya bahkan mampu membeli Suan King untuk memanggil saya ayah. Lakukan matematika seperti ini. Sebenarnya, aku harus memanggilmu anak serigala. Agak dirugikan bagi saya untuk menjadi permaisuri. Baiklah. Ada keluhan, dan balas dendam. Balas dendam adalah tradisi saya. Ini belum selesai. Anda pergi ke sana dan berbicara dengan saya nanti. Leng Qingqiu ingin mengungkitnya. Leng Qingqiu sepertinya sudah siap untuk itu. Dia mengambil 2 pil merah dari sakunya. Dijejalkan ke dalam mulut kecanduan 2 pelayan kecil itu. Setelah sebulan minum obat, Anda dapat mulai berbicara lagi. Semoga bulan ini aku bisa mengajarimu bagaimana menjadi yang terbaik. Permaisuri tercengang.
Ketika saya bereaksi. Dua kecil. Pelayan hanya bisa berbicara aba-aba. Mungkin marah, wajahnya agak merah. Mulut yang tajam. Harem Lee diperintah oleh istana ini. Yurisdiksi istana ini. Kau berani merajalela di depan istana ini. Aku ingin melihatnya. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk mencapai langit? Selir Molly memberi perintah. Pendekar pedang berpakaian mawar hitam dari bulan. Pedang di pelukannya memerah. Kekuatan spiritual. Bahkan miopia saya tahu. Pasti pedang. Hari ini, keluarga ibu saya mengunjungi istana. Kebetulan saya membawa teman Jianghu untuk diperkenalkan kepada Yang Mulia. Tidak terlalu bagus. Artinya, pendekar pertama di daftar langit. Istana ini selalu mendengar Yang Mulia menyebut Anda. Katakanlah Anda dan Yang Mulia memiliki anugerah yang menyelamatkan hidup. Saya pikir ada beberapa keterampilan di tubuh. Pastoral berani bersaing. Aku menggaruk kepalaku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya orang biasa yang bisa bertani. Permaisuri jelas tidak percaya. Mencibir dan berkata dia masih berpura-pura. Maka aku pasti akan memberimu pelajaran hari ini. Molly, berikan padaku. Tiba-tiba front galak datang ke arah kami. Angin ini mendominasi. Bahkan Ruyan Liu harus mengangkat tangannya. Untuk menutupi angin untukku dan Leng Qingqiu. Tren pasir terbang. Saya memiliki pemahaman yang sangat diam-diam dengan mata Leng Qingqiu. Mundur beberapa langkah untuk memberi ruang pada Ruyan Liu untuk bermain. Saya telah memerintahkan Liu Ruyan untuk tidak mengizinkan selama ini bertarung dengan orang lain. Karena saya tidak mampu membayar tagihan medis. Dia terlahir tirani. Sejak itu, saya ditekan dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Sekarang saya telah menemukan pedang yang dapat memamerkan tinju dan kaki saya. Lebih bersemangat dari siapapun. Dahi Ruyan Liu garis merah kebugaran warna. Tertawa semakin liar. Saya bersembunyi di samping dan mengatakan dengan keras untuk tidak merusak pakaian. Yang ada pada Anda adalah rasi bintang. Itu mahal. Beraninya pendekar berbaju hitam mempermalukanku di depan wajahku. Ambillah nyawamu untuk bertarung dengan niat pedang. Beberapa jurus membelah gunung dan air. Bumiku gemetar. Aku berjongkok di sebelah Leng Qingqiu dan bermain tebak-tebakan. Tapi setelah aku kalah 5 lurus. Bumi kembali tenang. Pendekar berbaju hitam akhirnya memuntahkan seteguk darah kental. Ruyan Liu menginjak kakinya. Ketidaktahuan di wajahnya tidak mungkin. Siapa kamu? Itu pasti kotoranmu dan pedangmu. Pedangmu memiliki 7 lubang. Kalau tidak, bagaimana aku bisa kalah darimu? Ruyan Liu menyeka sisa darah di bahunya dengan sapu tangan. Nadanya datar, itu hanya digunakan untuk memotong semangka dan menembakkan bawang putih. Orang tidak bisa, jangan salahkan jalan. Kue sayur seperti asap dan membunuh hati. Pendekar berbaju hitam sangat marah sehingga dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Permaisuri akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Suan King menginjak pesanan dan tiba. Muncul di pintu masuk toko cangking. Apa yang sedang terjadi? Mungkin sudah terlambat. Saya belum mengganti setelan sarang saya. Dikatakan bahwa orang mengandalkan pakaian dan kuda mengandalkan pelana. Suan King berpakaian seperti manusia. Memang sama dengan yang saya ingat dari naik pohon untuk mengambil telur burung. Akibatnya, burung itu menarik perhatian dan jatuh dari kentut kecil pohon. Anak-anak berbeda. Ini sangat indah, menunggu Suan King mendekat. Aku hanya melihat. Memar dan lelah yang tidak bisa disembunyikannya saat ini. Pangeran menjadi hormat. Pimpin dalam menjelaskan keagunganmu. Menteri mendengar lagu pastoral dan memasuki istana lebih awal. Aku khawatir orang-orang di bawah tidak siap dengan baik. Aku ingin datang dan melihat Changqing Hall. Tapi ada sesuatu yang hilang. Yang diharapkan. Aku menabrak kakakku dan sedang bergerak melawan 2 pelayan istana kecil di istana. Xing Chen menasihati beberapa patah kata, tetapi dimarahi kembali. Kebetulan kakak Chen membawa seorang pendekar. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada Yang Mulia. Biarkan pendekar ini bertengkar dengan saudaranya. Saya tidak pernah memikirkan pacar yang dibawa kakak saya. Dia menembak dan melukai pendekar. Permaisuri menggigit kata laki-laki dengan sangat keras. Suan King mengerutkan kening jelas. Siapa yang memintamu memanggil tuan dan adikku seperti itu? Permaisuri, Suan King. Kanonisasi selir. Ini hanya lelucon antara saya dan tuan saya. Saya ingin menjadi penting.
Siapa yang memberi Anda keberanian untuk memperlakukan rekan-rekan saya seperti ini? Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Sampaikan dekret. Siapa yang berani? Saya berspekulasi tentang hubungan antara tuan dan saudara perempuan saya. Saya membunuh tanpa belas kasihan. Permaisuri menelan napasnya dengan paksa. Itu dosa menteri. Swan King mengirim semua orang pergi. Hanya ada kita berempat yang tersisa di aula Evergreen. Dia tampaknya benar-benar memahami hati orang. Katakan pada Leng King Qiu, kakak senior. Saya mendengar Anda mencari akhir milenium baru-baru ini. Saya meminta seseorang untuk menyiapkannya dan memasukkannya ke rumah sakit. Apakah Anda ingin pergi dan melihat? Dan menghadapi Liu Ruyan adalah kakak senior kedua. Tentara kami telah merekrut beberapa ahli di sungai dan danau. Mereka semua adalah tangan yang baik yang dapat dipegang oleh musuh yang berbeda. Baru-baru ini, mereka berteriak-teriak bahwa tidak ada lawan. Sangat membosankan. Apakah Anda pergi bermain? Mereka berdua mencium bau daging dan tulang seperti anjing. Itu menghilang. Menunggu aula Evergreen hanya aku dan dia. Bahu Swan King akhirnya mengendur. Dia tersenyum kecut dan memelukku dengan lembut. Dan dengan pelepasan yang terukur. Lama tidak bertemu tuan. Aku sangat merindukanmu. Swan King membawa meja makanan enak. Jauh lebih enak daripada makanan di gunung kami. Ia terus memasukkannya ke dalam mangkukku. Mengomeliku tentang apa yang terjadi setelah turun gunung. Aku baru tahu. Kalimat yang dilewati sistem. Dari kaisar yang bodoh. Ia merebut singgasana di tangannya. Berapa banyak keringat dan perencanaan di baliknya. Masalah internal dan eksternal. Hegemoni eksternal. Kaisar tidak menyenangkan. Terlalu lelah? Kata-kata Swan King sedikit kekanak-kanakan. Bahkan jika aku menjadi kaisar. Itu masih membuat Anda dan saudara perempuan Anda merasa dirugikan. Saya gagal. Aku menggigit gaba naga panggang renyah di tanganku. Wow. Anda telah menjadi kaisar dan gagal. Versailles. Swan King menatapku dengan senyum di kepalanya. Jika Tuan sangat tertarik dengan istana, bisa tinggal di sini. Saya dapat memberi Anda kekuatan dan status yang Anda inginkan. Aku segera menggeleng. Kota terlarang memiliki feng shui yang buruk. Ketika mudah untuk menghilangkan aroma dan menekan hujan. Bisakah saya tetap tidak memiliki poin di hati saya? Tidak memangnya kenapa? Aku memeras otakku. Karena aku sudah bebas sepanjang hidupku. Swan King tertawa terbahak-bahak. Saya menjaga otak saya berpacu untuk mengubah topik pembicaraan. Omong-omong, aku tidak tahu siapa nama aslimu. Susian, saya memikirkannya. Kedengarannya bagus. Lebih baik dari Swan King. Saya pikir Swan King memiliki lagu yang lebih baik. Ini Swan King, tapi itu kata yang bagus. Di dunia jauh kemudian. Kebanyakan orang seperti Swan King. Ia terdiam sejenak sebelum ia sampai. Aku tidak mau menjadi Susian. Kembalilah dan jadilah Swan King MU, oke? Tidak. Itu terlalu banyak petir. Aku menyeka tanganku. Tepuk dia di bahu revolusi belum berhasil. Rekan-rekan masih harus bekerja keras, nak. Tunggu 4 lautan naik. Sungai dunia. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Untuk itulah aku di sini. Lebih sulit menjadi raja yang bijaksana daripada raja yang bodoh. Lipatan Swan King selalu terlipat seperti bukit. Anda bisa menjadi bias, dan fondasi Anda tidak stabil. Hanya sedikit orang yang bisa membantunya. Tidak setiap hari ada wabah kuning dan kelaparan di sini. Disitulah orang-orang merebut wilayah dan berperang. Sakit kepala adalah. Masih banyak makhluk abadi yang berpartisipasi dalam perjuangan di bumi. Lambaian tanganmu adalah pemusnahan ribuan nyawa. Di dunia di mana iblis dan makhluk abadi hidup berdampingan. Bagaimanapun, orang yang paling menderita adalah orang biasa. Di bawah disparitas kekuasaan. Sulit untuk mendapatkan tipe yang bisa dipindahkan dengan mengorbankan. Di dunia jenius dan hantu ini. Aku tak bisa jadi pahlawan yang memegang pedang untuk membunuh rakyat. Saya tidak bisa menjadi jenderal yang menunjuk negara dari kuil. Saya dulu hanya ingin melakukan yang terbaik. Jadilah pemimpin kecil. Biarkan anak-anak saya memiliki makanan dan pakaian untuk dipakai. Tapi betapa tidak nyamannya rasanya lapar. Aku tahu lebih baik dari siapapun. Oleh karena itu, ketika lipatan untuk bantuan kelaparan diserahkan kepada Swan King, aku akan membawa musim gugur yang dingin.
Ruyan Liu memulai jalan menuju Anzhou. Ini lebih buruk di sana. Itu telah mencapai titik di mana orang saling mengenal. Leng Qingqiu acuh tak acuh secara emosional. Hadapi semuanya. Kemampuan reseptifnya jauh lebih kuat dari saya dan Liu Ruyan. Jauh lebih dingin. Dia bilang itu sifat manusia. Kemudian acuh tak acuh. Saat mengeluarkannya dari tungku alkimia, itu diambil dari ibu kota. Membawa makanan. Dibagikan kepada orang-orang yang melarikan diri di pinggir jalan. Ruyan Liu dan saya membuka pameran negara di luar pada siang hari. Dia sedang memurnikan pil di tebing Menshan. Pada hari pemurnian, dia pusing dan gelap. Tidur selama 5 hari. Setelah bangun, Leng Qingqiu menggosok matanya dan menguap. Jatuhkan petir. Ini digiling, dimasukkan ke dalam air untuk mengairi ladang. Pertanian dapat dipersingkat hingga 60%. Produksi dapat meningkat 10%. Pil 10 hektar tanah. Berita tidak pernah berhenti. Orang-orang yang tinggal di belakang spontan datang ke depan tebing. Mengucapkan terima kasih kepada Leng Qingqiu untuk aliran silang kedua. Di masa lalu, seorang jenius sekali istirahat seperti Leng Qingqiu. Bukannya belum muncul. Hanya saja tidak ada yang mau mengambil bakat mengerikan ini. Gunakan untuk makanan. Mereka hanya memikirkan makanan. Apa itu sesuatu yang penting? Bukankah itu sebanyak yang Anda inginkan? Pikirkan tentang itu. Cara berlatih pil yang membantu saya mencapai kesuksesan besar. Jaga antusiasme mengerikan dari orang-orang itu ketika mereka datang ke pintu. Itu mengejutkan Leng Qingqiu. Dia meringkuk di kamar dan menolak untuk keluar. Mengganggu orang yang paling menyebalkan. Siapa yang akan memblokir siapa? Jadi saya masuk. Saya jelas tersipu dan akan mengukus. Anda tidak suka keramaian? Kemudian saya juga mengambil hadiah kecil yang mereka kirim. Leng Qingqiu berjuang dengan ekspresinya. Hadiah apa? Keluarkan cabang Wanming. Orang-orang akan hapus sudut terlengkap pakaian Anda. Cuci dan jahit menjadi satu. Sepotong cabang Wanming berwarna-warni dan hijau. Jenis kain apa yang tersedia? Ini adalah yang terbaik yang bisa mereka dapatkan. Leng Qingqiu mendongak. Menggumamkan sesuatu? Aku khawatir. Keesokan harinya ketika saya pergi untuk membawakannya sarapan. Tapi aku melihatnya tidur nyenyak. Potongan cabang Wanming itu dipegang erat di pelukannya. Kelaparan hampir sama. Ruyan Liu dan saya berencana untuk pergi ke Sakyamuni itu. Lihatlah tempat di mana pintu dipotong dan dibagi. Leng Qingqiu tidak pergi bersama kami. Ia tinggal di Ontario. Ia berkata bahwa ia takut orang-orang itu akan terlalu bodoh. Tak akan menggunakan pilnya. Hanya saja berhati lembut. Aku ingin tinggal dan membantu penduduk setempat memecahkan masalah. Masih yang pertama. Melihatnya begitu sedih akan sesuatu. Ada nyala api panas di matanya. Musim gugur yang dingin akhirnya menemukan apa yang kuinginkan. Aku tersenyum dan memujinya karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tinggalkan perahu, Yin Luo akan pergi. Liu Ruyan bertanya apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku berpikir sejenak untuk mengajakmu bertarung. Adrenalin asap Willow membumbung tinggi. Mengebut sepanjang jalan. Tak ada lampu merah. Tapi nyaris membuatku semakin tak terpana. Agak menyeret. Leizhou dan beberapa negara bagian dan kota berpusat di atasnya. Daerah yang terkena dampak keras untuk perampasan situs. Mungkin karena banyaknya gerbang gunung di dekatnya. Perjuangan antar faksi. Yang menghajar disebut orang yang tak peduli dengan kehidupan orang biasa. Hari ini adalah guntur kesengsaraan. Datanglah ke peri iblis berkuda esok hari. Lalu terjadilah pertempuran hidup dan mati. Entah langit dan bumi apa yang mendarat di Leizhou. Aku hanya mengatakan satu kalimat pada Liu Ruyan, lepaskan dan lawan. Menahan kekerasan dengan kekerasan bukan satu-satunya cara. Tapi kadang itu cara paling efisien. Orang-orang ini hanya mengenali kekuatan, bukan alasan. Siapa yang harus berbicara? Ruyan Liu menyinari cahaya iblis pedang asli. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari 1 dekade, cahaya pedang musim semi telah menonjol. Satu pedang satu manusia. Hampir terbunuh. Satu-satunya nomor rumah yang tersisa di sisi dominan ini. Pemimpin yang membunuh sekte bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Jika Anda tidak bisa berhenti muntah darah, Anda harus bertanya kepada pahlawan. Di mana kami menyinggung Anda? Hidangan Ruyan Liu yang mempesona tanpa bintang. Apakah dosa?
Lagi pula, beginilah cara Anda memperlakukan 100 orang itu di kaki gunung. Bukankah itu nama belakang? Ruyan Liu sibuk bertarung berkelompok. Saya juga tidak menganggur. Saya akan memberikan buku itu kembali ke ibu kota setiap hari. Apakah Suan King telah menyetujui peringatan 500 hari ini? Jika tidak, bagaimana Anda bisa layak bekerja keras di luar? Kakak senior petani yang menjadikanmu kaisar. Dan adik senior kedua dari siswa olahraga. Apakah Anda melakukan perbuatan baik untuk kepentingan rakyat hari ini? Jika tidak, bagaimana Anda bisa hidup sesuai dengan suara itu, Yang Mulia? Bangun pagi-pagi dan rangkul matahari. Biarkan tubuh Anda dipenuhi dengan energi positif. Ayo, atur negara. Bagaimana Anda tidur di usia Anda? Bangun dengan cepat. Kirim kumpulan bahan obat lagi untuk adik senior Anda. Oh, benar. Saya juga ingin adik senior kedua Anda memukul terlalu keras. Rumah sakit tidak bisa menampung siapapun. Jangan salahkan saya karena terlalu bertele-tele. Kami bekerja sangat keras untuk kebaikan Anda sendiri. Anda akan tahu ketika Anda seusia saya. Pada awalnya, Suan King akan dengan sabar membalas saya satu persatu. Dia bisa membalas ratusan kata dengan transmisi beberapa kata. Dan pada akhirnya, dia pandai dalam hal itu. Mencintai wanita dunia suatu kebajikan. Ruyan Liu bertarung di seluruh Leizhou. Semua orang di sungai dan danau tahu. Pendekar nomor 1 baru di dunia memiliki temperamen yang buruk. Cinta iga bawang putih. Bernama Ruyan Liu. Dengan penekanan pedang pertama di dunia. Tidak ada yang berani berpartisipasi dalam perselisihan manusia sesuka hati. Ini mungkin keadilan terbesar bagi dunia. Bagaimanapun, bahkan menutup telepon dalam permainan adalah perilaku yang memalukan. Hari di mana Anda mengemasi tas Anda dan bersiap untuk kembali ke ibu kota. Suan King kebetulan mengirimiku surat. Festival pertengahan musim gugur semakin dekat. Saya telah menyiapkan kue bulan teratai kuning telur yang disukai guru. Kembali ke Liu Ruyan dan datang untuk melihatnya. Aku ingin makan sedikit milik Wuren. Minta dia menyiapkan 5 biji untukku. Saya pikir kesan pertama dari dunia baru. Harus ada satu lagi. Hobi unik. Selamat makan Wuren kue bulan. Kami tidak naik kapal terbang ketika kami kembali ke ibu kota kali ini. Berjalan kembali perlahan. Saya tidak bisa berjalan lagi dan terbang jarak pendek dengan panah. Melewati kota Suzhou. Sebuah sistem yang sudah lama tidak saya lihat tiba-tiba muncul. Saya sepertinya mencium bau yang akrab. Aku takut oleh Tuhanku. Mengapa Anda keluar? Sistemnya sedikit sedih karena kamu membuka petak baru sendiri. Tak ada tempat untukku sama sekali. Bisakah aku ada gunanya? Jadi masih ada yang ingin kamu pesan? Inilah yang kupelajari dari Ruyan Liu. Sistem hening. Suruh aku melihat restoran kecil di sebelahku. Lihatlah pegawai konyol itu. Aku menengok dan melihat seorang yang sangat energik. Pegawai itu sibuk dan teratur. Terorganisir. Dan itu menular. Ini seperti yang hidup di laut dalam. Spons kuning. Tak lama. Seorang wanita berpenampilan lembut turun. Dengan lembut menyeka keringatnya. Suasana intens di antara mereka berdua. Bahkan miopiaku bisa melihatnya. Mereka berpacaran. Jadi aku bertanya ada apa? Sistem, apakah kamu ingin mencari seseorang juga? Mau pergi kemana? Inilah pahlawan dan pahlawan dari plot asli. Dan aku terkejut. Menatap dua pasangan kecil yang sempurna itu. Lihat dan lihat. Wow, itu benar-benar protagonis pria dan wanita. Resolusinya berbeda dengan orang lewat lainnya. Sistem bersenandung, apakah Anda merasa bersalah sekarang? Seberapa baik pemeran utama pria dan wanita asli saya? Kenalan di Weimu. Sejarah pertumbuhan saling mendukung orang-orang kecil. Tidak apa-apa sekarang. Suan King sama sekali bukan tiran. Dia tidak punya alasan untuk cukup kuat untuk memberontak. Ini hampir akhir, masih seorang pegawai. Aku tetap diam. Melihat adegan manis itu. Aku bersyukur atas pilihan yang kuambil. Tapi aku ingat kau pernah memberitahuku sebelumnya. Protagonismu akan kehilangan banyak hal di sepanjang jalan. Sistem mengatakan tentu saja. Bagaimana tumbuh tanpa kehilangan? Meskipun aku kehilangan keluarga dan teman-temanku. Tapi apa yang dia dapatkan pada akhirnya? Tapi kemuliaan tertinggi sang penyelamat. Kau bodoh. Aku memutar bola mataku. Mengapa kau tidak memintanya?
Apakah kau ingin keluargamu bahagia dan selamat? Atau kau ingin sukses dan sendirian? Penyelamat. Atau orang yang paling tidak ingin dunia menjadi kacau? Aku mengalihkan pandanganku kembali. Lanjutkan di jalan bersama Liu Ruyan. Aku tidak memperhatikan restoran di belakangku. Pasangan muda itu membantu mereka untuk melihat keluar seperti jiwa. Perjamuan festival pertengahan musim gugur tidak megah. Karena aku mencari Suan King secara pribadi. Banyak hal bagus. Setelah melakukan banyak hal untuknya. Juga pantas memberi lebih banyak. Tepat pada waktunya untuk kembali dan membangun asrama baru untuk anak-anaknya. Kecuali Suan King ini. Hal-hal baik yang kau janjikan padaku. Perjamuan istana ini masih bisa memiliki keceriaan yang tak terduga. Permaisuri beberapa kali menatapku dan ragu untuk berbicara. Menjelang akhir, dia mengumpulkan keberanian untuk datang ke arahku. Ruyan Liu tampak waspada. Hingga dia mengeluarkan beberapa kotak perhiasan emas dan perak. Aku memiliki beberapa kesalahpahaman dengan suamiku. Periode waktu ini. Mari kita dengar tentang beberapa pengalaman di berbagai tempat. Aku lebih merasakan emosi di hatiku. Aku di sini untuk meminta maaf. Aku berharap untuk menerima Berlin terlepas dari masa lalu. Mataku hampir berkedip keluar dari kotak-kotak perhiasan itu. Kupu-kupu buta menerimanya dengan senyuman. Seperti kata pepatah. Jangkau dan jangan pukul wajah tersenyum. Belum lagi dewa kekayaan. Aku sudah tahu apa yang terjadi hari itu. Dia akan mempersulitku. Ini bukan untuk Suan King. Anak itu tidak begitu menarik. Yang benar-benar mengkhawatirkannya adalah kekuatan. Yang tidak diketahui. Pesaing yang mungkin mengambil hak-hak mereka. Itulah yang membuatnya takut. Sekarang aku adalah kembalinya debu. Tidak ada kekuatan, hanya uang. Dia secara alami dapat yakin. Dia juga akan meletakkan kacamata hitamnya untuk melihatku. Aku menerima hadiah permintaan maaf itu. Oke. Jika Suan King melakukan sesuatu di masa depan. Kamu naik gunung untuk menemukanku. Aku menelepon Liu Ruyan untuk memukulinya. Ruyan Liu sibuk memuat uang. Terancam akan meluangkan waktu untuk mengangkat kepalanya, mengangguk, dan memukulinya. Gong yang memberiku terlalu banyak untuk dimakan. Setelah listrik statis ibal. Membawa bangku itu dan menaruhnya di halaman untuk berjemur di bulan. Aku memejamkan mata dan pelit sebentar. Kemudian aku menyadari bahwa ada seseorang yang menghalangi sinar bulanku yang indah. Buka matamu. Suan King membawa sekotak zongzi. Senyum lebih lembut dari cahaya bulan. Guru, aku belajar kue bulan pasta teratai kuning telur dalam semalam. Tapi tangan masih bodoh. Mungkin tidak enak. Aku berkedip. Sangat cepat menabrak harta karun. Aku tidak mencerna apa yang baru saja kumakan. Aku tidak bisa memakannya. Suan King juga tidak memaksanya. Hanya mengesampingkan kotak makanan. Aku duduk di lantai dan bersandar di bangkuku. Guru, bulan sangat bulat, kan? 15 bulan dan 16 lingkaran. Besok adalah yang paling bulat. Dia mendongak dan teringat sesuatu. Saya pikir hari ini adalah yang terjauh. Saya bangun tahun itu. Saya melihat bulan yang sama. Anda seperti itu. Saya baru ingat apa yang dia katakan. Ketika Suan King baru saja dijemput. Ini seperti anak serigala yang memamerkan giginya pada semua orang. Paling buruk. Mereka bahkan benar-benar saling menggigit dengan Jiang Sui. Dia menjaga hatinya. Saat itu, kami tidak mengerti aslinya. Saya tahu kemudian. Ternyata saya menemukan ciuman saya sendiri. Pengejaran dan pengkhianatan kakak. Suan King semakin dalam setiap hari. Seolah merencanakan sesuatu. Sampai hari itu dia demam tinggi. Sirkuit otak gadis kecil ini menjernihkan napasnya. Saya pikir kami memanfaatkan pasiennya yang sakit untuk membunuhnya. Berlari semalaman. Di mana orang dengan demam tinggi bisa membedakan arah yang jelas? Tidak ada yang lolos dari pegunungan. Sebaliknya, dia jatuh ke gua yang rusak. Saya adalah orang pertama yang menemukan Suan King. Tidak ada mana. Saya harus menyeret rotan ke bawah dengan cara bodoh. Lebih mudah ke bawah daripada ke atas. Tunggu saya menghabiskan 9 banteng dan 2 harimau. Tarik Suan King ke atas. Hampir seluruh tubuhnya tersayat darah oleh rotan. Sudah terlambat untuk mengobati lukanya. Dengan tergesa-gesa, bawa pulang semangkuk cangkir bening. Beri dia antipiretik. Dan selama berhari-hari.
Dia akhirnya bangun. Sepertinya itu adalah festival pertengahan musim gugur hari itu. Di mana-mana. Kembali ke cahaya bulan. Tersenyum dan menyapa, baru bangun. Mata Suan King tidak terlalu jelas. Anda sudah bangun. Suan King sangat takut sehingga dia mengira dia berada di dunia bawah. Saya melihat hantu dan pingsan selama beberapa jam. Sejarah yang tidak terlalu glamor ini membuat saya sedikit malu. Uhuk 2 kali, jangan sebutkan, jangan sebutkan. Tapi Anda telah tumbuh banyak. Seperti Landa saat kecil. Sekarang saya telah dewasa, saya masih tahu bahwa saya memiliki dunia di hati saya. Suan King tidak tahu apakah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya melihat bulan. Tepat ketika aku akan diam di sini. Ketika tidur dalam suasana. Dia tiba-tiba berkata, Tuan. Sebenarnya, aku tidak mengubah ini. Hati yang dibuat untukmu. Jangan tunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Pada awalnya, aku hanya ingin datang dan duduk di atas siapapun. Lihatlah kekuatan tertinggi ini. Apakah benar-benar mungkin untuk menghubungkan orang dengan darah? Terlepas dari keluarga. Tapi kemudian kamu berkata kamu menginginkan kedamaian. Yongchang sejahtera. Maka aku harap kamu melakukannya. Dia berbalik menatapku. Aku sangat takut sehingga aku segera menutup mata dan berpura-pura tidur. Untungnya, ketika aku masih kecil, aku telah memainkan ponsel aku di belakang ibu aku selama bertahun-tahun. Pengalaman berpura-pura tidur segera setelah ketahuan. Aku tak membuka mata meskipun mata membara itu. Hingga ku dengar desahan samar. Lupakan, Tuan. Tidurlah dengan nyenyak. Aku tak berani memakan sekotak kue bulan itu. Aku meminjam gumpalan dari Ruyan Liu, menyarankan agar dingin membeku. Berpikir untuk kembali ke gunung setelah beberapa saat. Berbagilah dengan anak-anak. Mungkin sama saja. Hanya teringat pada anak-anak. Ada keributan di dinding istana yang sering statis. Istana Kekaisaran. Di bawah tangan yang berat. Seseorang yang bisa membuat gerakan sebesar itu pasti memiliki banyak latar belakang. Menatap dengan waspada. Sepasang telinga rubah muncul dari balik dinding. Bulu berapi bergerak mengikuti angin. Diikuti wajah cerah. Tuan Jiangsui, mengapa Anda ada di sini? Dia tersenyum gelap dan mendatangiku di dinding istana di bawah bulan. Sambil memegang tanganku, aku kabur begitu saja. Bodoh, aku bertanya kenapa kau datang. Jiangsui berpikir sejenak. Mungkin memikirkan satu yang dia pikirkan. Alasan mulus. Wakil kepala mengatakan dia merindukanmu. Biarkan aku melihatmu. Aku hanya perlu meminta wakil kepala untuk merindukanku. Atau apakah kau merindukanku? Telinga salju segera berdiri dan dengan jujur mengundang tuannya. Aku merindukanmu sedikit. Kenapa kau tidak kembali? Hei, rubah kecil Hao Tao. Aku akan menjawab dalam beberapa hari. Tepat pada waktunya kau datang. Makan bersama Liu Ruyan Suan King besok. Mari kita kembali bersama. Saya mendengar nama Suan King. Jiangsui mengerutkan kening, aku tidak menginginkannya. Saya tidak terlalu menyukai Suan King ini. Dagingnya bau. Gigi runcing. Jiangsui memiliki keluhan yang jelas. Rumah sakit di Zhuang tidak mengatakan mereka tidak menyukainya sama sekali. Maka itu benar. Ketika saya melihat Suan King keesokan harinya. Memamerkan gigi Anda padanya. Tampaknya masih mengikuti Suan King. Yang jelek yang menggigitnya ketika saya masih kecil. Suan King sangat pandai berpura-pura. Tersenyum. Tapi aku bisa mendengarnya menggertakkan giginya. Keduanya tidak cocok. Lebih baik berpisah dengan cepat. Pada hari keberangkatan. Suan King, yang selalu menjadi yang terbaik dalam menyembunyikan emosinya. Aku tidak bisa tidak menggantung wajahku. Dia menundukkan matanya. Dia menolak untuk berbicara dengan marah. Mungkin karena kau tak ingin berpamitan denganku. Aku sungguh tak perlu bertemu denganmu lagi. Hingga aku bersama Ruyan Liu. Jiangsui keluar dari gerbang kota kekaisaran. Dia hanya berlari ke atas tembok kota dan berteriak guru. Aku akan menjadi kaisar yang baik. Dan aku mulai melambai padanya. Jiangsui tak bisa menahan diri untuk tak menyindir. Aku akan menjadi kaisar yang baik. Guru, aku juga kaisar yang baik. Tidak, aku raja yang baik. Aku bertanya-tanya kapan kau menjadi raja. Dia merentangkan tangannya acuh tak acuh. Aku bosan dengan kepergianmu.
Aku menangkap Raja Gunung dan selesai bertarung denganku. Dia tak berkata lagi, tak lebih. Dan dia memberiku kursi. Said izinkan aku menjadi Raja umur panjang. Dewa Gunung. Aku membatu di tempatnya. Dan apakah ini semua begitu menantang surga? Kembali ke gerbang gunung. Aku cukup yakin apa yang dikatakan Jiang Sui padaku benar. Karena sepanjang perjalanan mendaki gunung, akan selalu ada monyet di belakang Jiang Sui. Seorang Raja Jinghan. Jika dipikir-pikir, itu tidak buruk. Jiang Sui membenci manusia. Aku juga tidak ingin memaksanya menerima sesuatu yang tidak disukainya. Kau bisa kembali ke pegunungan dan memiliki duniamu sendiri. Itu akan menyenangkan. Satu-satunya hal yang tidak terlihat baik adalah Raja Shan memiliki banyak hal yang harus dihadapi. Jiang Sui sering hilang di rumah. Terkadang menghilang selama berbulan-bulan. Adapun bagaimana kita yakin bahwa Jiang Sui ada di sana? Kedamaian dan kebahagiaan di pegunungan. Oleh sesekali suara bambu sutra dari kedalaman hutan. Selama Anda sesekali merekrut sampah untuk mendengarkan. Dia adalah Raja Hutan dan dia sedang memupuk perasaannya. Wang paling suka menyanyikan lagu. Maafkan saya karena telah menjadi bohemian dan bebas dalam hidup saya. Saya juga takut suatu hari nanti saya akan jatuh. Sayang sekali nadanya meleset. Kanton menyebalkan. Tidak ada yang mengerti selain saya. Raja juga raja yang baik. Tapi sejak dia menjadi Raja Gunung, binatang itu menuruni gunung untuk menyerang orang-orang. Hampir tidak ada keharmonisan hidup. Datang alami di musim semi tahun mendatang. Wakil kepala telah menjadi gundukan kecil. Hari di mana napas wakil kepala paling lemah. Jiang Sui kembali. Adalah apa yang pertama kali dia rasakan. Rongga mata kemerahan. Sudut terkulai. Wakil kepala berusia 23 tahun. Panjang umur di kota Maoli. Selama bertahun-tahun, wakil kepala tidak hanya menempel padaku. Kesukaanku adalah Jiang Sui. Dia mengeluarkan teriakan Mimi. Memanggil Jiang Sui ke depan. Angkat cakarmu. Dia menempelkan cetakan telapak tangan di telapak tangan Jiang Sui. Berjalan terlalu pelan tidak bisa menutupi tangisan Jiang Sui. Jiang Sui menggunakan mantra. Simpan jejak kaki di telapak tanganmu selamanya. Menunggu rumput tumbuh di bungkusan tanah kecil wakil kepala. Jiang Sui akan kembali lagi. Dengan jejak kaki di telapak tangan. Untuk menyentuh helaian rumput yang diaduk angin. Wakil kepala merindukanmu. Adalah keinginanku untuk menemani wakil kepala di perjalanan terakhir. Harapan terkabul. Aku memanggil sistem keluar. Aku membantumu mencapai akhir bahagia yang kau inginkan. Sekarang kedamaian adalah dosa. Bisakah kau mengantarku pulang di waktu terbaik? Sistem terdiam sejenak. Keempat, aku sedikit bingung kau rela kembali. Ini bukan tentang putus dengan semuanya. Ini bukan rumahku. Sebaik apapun itu, aku ingin kembali. Akarku ada di dunia lain. Aku tak akan melupakannya bagaimanapun caranya. Sistem menghela nafas. Baiklah kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang besok. Kau punya 1 hari untuk berpamitan. Tidak, jika tidak, aku benar-benar tak bisa kembali. Bawa aku kembali. Oke, sebelum memanggil sistem keluar. Sebenarnya aku melakukan banyak hal. Plakat di gerbang gunung sudah ada terlalu lama. Bahkan kata-katanya kabur oleh angin dan matahari. Jadi, aku tak pernah tahu apa nama sekteku. Dengan iseng hari itu, Ruyan Liu menemukan papan baru. Dia bertanya padaku apa yang harus diukir. Jadi aku berpikir sejenak, ya, kami punya banyak kentang di sini. Dan hari ini aku akan mengajarimu cara membuatnya. Kentang goreng terbaik. Untuk memberi penghormatan pada kerja keras di ladang gandum. Orang yang menanam makanan. Menurutku lebih baik memesan kentang goreng atau menjual pai lezat. Kentang goreng. Atau plakat penjual pai lezat yang gemerlap. Aku yakin tidak lama lagi ia akan menggema di sungai dan danau. Kecuali plakat. Aku juga meninggalkan surat. Surat itu menjelaskan beberapa hal khusus di pintu. Tindakan pencegahan untuk alergi pada anak-anak. Ia juga meloloskan posisi kepala pada Ruyan Liu. Ia adalah pahlawan yang gigih. Memiliki kemampuan melindungi adik-adik junior. Dan aku percaya padanya. Adapun sisanya, aku tidak mengatakan. Menggambar wajah tersenyum lebar. Aku pulang dengan Ye Fuyan di sebelahku. Selain itu,
Saya mengambil bonus dan kembali ke kampung halaman untuk membangun villa besar. Pensiun dini itu bagus. Tapi tidak lama. Sistem menemukan saya lagi. Menangis leluhur. Kembali dan bermain dengan saya selama beberapa hari. Sumpah itu pasti hanya untuk beberapa hari. Tidak akan membiarkan Anda tinggal. Tidak, saya akan memberi Anda izin. Anda dapat kembali kapanpun Anda inginkan di masa depan. Oke? Ternyata setelah saya pergi tanpa sepatah kata pun. Leng Qingqiu akhir 23.456. Hampir menjungkir balikan seluruh dunia. Apa yang akhirnya saya capai masih di atas. Ini akan menjadi akhir dunia. Sistem muncul mendesak. Katakan yang sebenarnya kepada Leng Qingqiu di akhir 23.456. Sekarang mereka lebih bersemangat. Memaksa sistem untuk menjemputku. Aku berbaring dengan sangat santai di sofa. Semuanya direncanakan. Orang-orang yang tumbuh bersamaku. Apakah aku masih belum bisa memahami temperamen mereka? Jadi aku secara alami. Hantaman besar lainnya pada sistem. Aku menggunakannya untuk membeli 1 truk penuh kentang goreng McDonald S. Kembali ke sistem peristiwa. Aku tidak terburu-buru untuk kembali ke kentang goreng. Aku masih menjual merek-merek lezat. Sebaliknya, mereka berkeliaran di sekitar kaki gunung beberapa kali. Menanyakan sistem tentang situasi mereka saat ini. Sistem mengatakan, Leng Qingqiu sekarang adalah seorang master pertanian terkenal di dunia. Tahun berikutnya, kami merebut kembali gurun di gunung belakang bersama-sama. Semakin sedikit orang yang kelaparan. Ruyan Liu mendengarkanku dan mewarisi posisi kepala. Dan dalam tradisiku memungut anak di mana-mana. Aku memunguti serasa anak kucing hitam beberapa hari lalu. Dia membawa pulang semuanya. Biarkan serasa anak kucing itu bergiliran sebagai wakil kepala. Jiang Sui masih raja hutan yang suka bernyanyi. Sesekali muncul pulang untuk makan. Liu Ruyan dan Jiang Sui memiliki hubungan yang sangat baik. Liu Ruyan telah berkembang pesat. Dia bahkan berbicara agak mirip denganku. Dia berkata, Xiao Husan. Jika Anda tidak ingin menjadi raja gunung suatu hari nanti, saya akan kembali ke rumah dan meninggalkan Anda makan. Dan Suan King. Dia adalah kaisar yang baik. 100 tahun kemudian, buku-buku sejarah pasti akan mengalami stroke yang cemerlang. Semakin saya mendengarkan, semakin puas saya. Untungnya, anak-anak tidak diajarkan bengkok. Jadi dengan senang hati membawa kentang goreng ke atas gunung. Menendang pintu. Anak-anak di sini untuk kentang goreng.